Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, untuk hari ini kebetulan guru kelas 4-nya sedang ada kegiatan. Untuk itu, hari ini kelas 4 akan belajar bersama kelas 5 dengan Ibu Rizka. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai pelajaran dengan berdoa. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita absen dulu ya. Untuk kelas 4, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semua masuk. Dan bagaimana untuk kelas 5? Untuk kelas 5, apa hari ini semua masuk? Oh, Adi nggak masuk? Oke. Kenapa Adi nggak masuk? Oke, sakit. Kita doakan semoga Adi cepat sembuh ya. Oke, untuk itu kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Bu Rizka punya PowerPoint-nya sebentar. Oke, ya. Untuk hari ini kelas 4 ya, sama-sama tentang surat nih. Tapi kelas 4 kita akan belajar tentang surat pribadi, sedangkan untuk kakak kelas 5 kita akan belajar tentang surat resmi atau surat undangan resmi. Ya, seperti apakah surat pribadi itu atau seperti apakah surat resmi itu? Bu Rizka punya contoh di sini. Oke, kita perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 ya, untuk kelas 4 dengan memperhatikan penjelasan dari Bu Rizka nanti, kalian akan dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat pribadi dengan tepat. Dan dengan mempelajari contoh yang Ibu Rizka berikan, kalian akan dapat menuliskan surat undangan untuk teman sebaya tentang pengalaman dengan percaya diri. Ya, dan untuk kakak kelas 5, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Rizka, kalian akan dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat undangan resmi dengan tepat, dan setelah mempelajari contoh yang diberikan, kalian akan dapat melengkapi surat undangan dengan benar. Oke, langsung saja kita lihat bagian-bagian surat dulu. Oke, untuk kakak kelas 5, boleh dibaca-baca, untuk kakak kelas 4 boleh dibaca-baca dulu bukunya. Nah, ini untuk kakak kelas 5, ya di sini ada kerangka surat resmi atau surat dinas ya, biasanya surat resmi atau surat dinas ini digunakan untuk undangan-undangan dari sekolah atau dari kantor ya, kepada pegawainya atau kepada orang tua murid ya. Nah, di sini apa saja bagiannya? Kita lihat di sini. Bagian pertama di sini adalah kepala surat. Ya, biasanya kepala surat itu ada apa? Ada logonya, ada nama sekolahnya, ya ada alamat sekolah dan juga biasanya ada nomor telepon sekolahnya. Nah, yang kedua ini di sini ada tanggal, bulan, tahun, ya, kapan surat ini ditulis atau dibuat. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada alamat surat. Alamat surat di sini ditujukan buat siapa, di mana biasanya. Oke. Kemudian ada salam pembuka. Bisa selamat pagi, bisa salam. Untuk yang Muslim biasanya menggunakan assalamualaikum ya. Kalau untuk non-Muslim biasanya menggunakan selamat pagi, siang, sore ya. Kemudian kalimat pembuka. Ya, di bagian 5 ini setelah salam ada kalimat pembuka. Kemudian ada isi suratnya dan juga ada kalimat penutup ketujuh. Nah, diakhiri dengan salam penutup ya. Wassalamualaikum biasanya ya. Kemudian ada tanda tangan dan juga nama pengirimnya. Oke, kita langsung lihat ya contoh suratnya seperti apa. Nah, ini contoh dari surat undangan resmi ya. Kita lihat cara penulisannya di sini ya, bedanya dari surat pribadi. Kalau surat resmi itu ini ada kepala surat seperti yang tadi Bu Rizka sudah bilang. Ya, di sini ada nama sekolahnya, ada logonya, kemudian alamatnya, alamat sekolah tersebut ya. Nah, kemudian di sini ada tanggal surat. Nah, biasanya surat resmi juga ada nomor suratnya ya, ada nomor suratnya. Kemudian alamat yang dituju siapa? Ya, siapa orang yang dituju di sini
yang dituju seperti Bapak Ibu pengurus dan anggota komite sekolah. Berarti buat pengurus sekolah ya, orang tua murid ya yang mengurus di sekolah. Kemudian di sini ada isi surat ya, apa sih di undangannya buat apa sih? Ternyata di sini untuk halal bihalal. Seperti ini. Ini adalah isi suratnya. Nah, ini ada kalimat penutupnya. Demikian atas kehadiran Bapak dan Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ini adalah penutup ya. Kemudian di sini ada pengirim suratnya siapa. Oke. Sampai sini kakak kelas 5 apakah ada pertanyaan? Apa ada yang kurang jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, Bu Rizka akan lanjutkan untuk ke kakak kelas 4, sedangkan kakak kelas 5 silakan pelajari kembali contoh soal yang ada, contoh surat yang ada di buku. Oke. Oke, Bu Rizka ke kelas 4 dulu. Nah, di sini ada bagian-bagian surat pribadi. Ya, kalau tadi itu di kakak kelas 5 ada kop surat, ada nomor surat. Nah, kalau untuk surat pribadi tidak perlu ya, karena biasanya surat pribadi ini hanya ditujukan ke orang-orang terdekat kita ya, biasanya ke sahabat, ke saudara yang tinggalnya jauh. Nah, itu untuk bagian-bagian surat pribadi. Oke, di sini yang pertama ada tempat. Biasanya tempatnya apa? Kita ada di mana? Ada di Jakarta, tempat pembuatan surat ya. Misalnya Bu Rizka adanya di mana? Di Jakarta. Berarti Jakarta, kemudian tanggalnya. Tanggal berapa? Ya. Kemudian ada alamat surat sama ya, kita tujukan buat siapa surat ini, misalnya untuk sahabatku Diana, seperti itu ya, itu adalah alamat surat. Kemudian salam pembuka bisa sahabatku sayang, bisa salam juga assalamualaikum ya, bebas. Kemudian ada kalimat pembuka ya, dibuka suratnya, kemudian isi suratnya tentang apa, kita mau menyampaikan apa ke orang yang kita tuju, apakah kita mau mengundang mereka ke tempat kita atau kita mau mengabarkan apa ya, itu tentang isi suratnya. Kemudian ada kalimat penutupnya ya, seperti biasa ada kalimat penutupnya, ada salam penutup dan juga tanda tangan dan nama pengirim kita ya, nama kita sendiri yang mengirim ya. Oke, seperti itu bagian-bagian dari surat pribadi. Ya, ini contohnya ya, di sini ada alamat dan tanggal surat Malang 29 November 2015. Berarti dia dari Malang. Salam pembuka nih, salam kangen. Ya, terus ada kalimat pembuka. Kemudian ini adalah isi suratnya, dia menceritakan kalau dia bertanya kabarnya gimana. Kemudian bagaimana rasanya bersekolah di sekolah bertaraf internasional, seperti itu ya. Nah, aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu, kirimkan alamatmu kepadaku. Nah, siapa nih, Giat ini mau main ke tempatnya Aim, makanya dia kirim surat ke tempatnya Aim, mau tanya alamat ya. Nah, terus sekian ya, penutup suratnya sekian. Kemudian salam akhir, sahabatmu ya. Ini adalah nama atau tanda tangan ya. Kalau kamu sudah bisa tanda tangan, silakan ditambahkan ya tanda tangan dari kamu. Oke, sampai sini bagaimana kelas 4? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. Oke, selanjutnya Bu Rizka akan minta kalian untuk membentuk. Kita akan berdiskusi dalam kelompok ya. Jadi silakan masing-masing kelas 4 membentuk 4 kelompok, juga kelas 5 membentuk 4 kelompok ya. Bu Rizka akan memberikan LKPD untuk masing-masing kelompok yang harus kalian kerjakan nanti ya. Oke, baik. Bu Rizka lanjutkan. Semua sudah menerima LKPD ya, masing-masing kelompok sudah menerima LKPD, maka kita akan lanjutkan diskusinya. Apa yang harus kalian diskusikan dalam LKPD di situ? Jadi di LKPD itu ada 2 tugas kalian. Yang pertama, Bu Rizka jelaskan dulu untuk kakak kelas 5 ya. Yang pertama, kalian harus
mengidentifikasi bagian-bagian dari surat undangan resmi tersebut, ya. Yang mana kop surat, yang mana isi surat, yang mana alamat surat, ya. Kalian harus identifikasi masing-masing, ya. Kemudian jika itu sudah selesai, maka kalian harus melengkapi surat undangan resmi yang ada di halaman selanjutnya, ya. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Oke, terima kasih. Sekarang Bu Rizka ke kelas 4. Untuk kakak kelas 4, di LKPD tersebut ada, yang pertama kalian harus mengidentifikasi juga bagian-bagian dari surat pribadi, ya, yang mana alamat suratnya, yang mana salam pembuka, salam penutup, isi surat, ya. Kemudian setelah selesai, kalian diminta membuat satu aja, jadi per kelompok satu aja, surat untuk teman sebaya. Ya, buat satu surat untuk teman sebaya. Kalian boleh diskusikan, ya. Setelah nanti kalian berdiskusi, kita akan ada presentasi. Oke? Ya, nanti Bu Rizka akan tunjuk salah satu perwakilan dari kelas 4 dan salah satu perwakilan dari kelas 5. Oke ya. Untuk LKPD yang pertama silahkan dikerjakan. Di sini ada surat undangan resmi untuk kakak kelas 5 dan surat pribadi untuk kakak kelas 4. Silakan dikerjakan di LKPD kalian. Baik, semuanya sudah selesai. Kakak kelas 5 sudah selesai, kakak kelas 4 sudah selesai. Oke. Ya, ini tugasnya tadi. Nah, sekarang waktunya presentasi, ya. Oke, Bu Rizka akan mulai dari kakak kelas 4 dulu ya. Bu Rizka mulai dari kakak kelas 4. Oke, perwakilannya kelompok 3. Silahkan dibacakan hasil dari surat untuk teman sebayanya ya. Hasil dari diskusinya tadi silahkan dibacakan. Luar biasa, bagus sekali isi suratnya. Ya, kalian bertanya seperti contoh tadi ya, kalian bertanya alamatnya, kalian mau datang ke sana untuk berkunjung. Sudah tepat, sudah ada salam pembuka, sudah ada kalimat pembukanya, sudah ada isi suratnya, kalimat penutupnya, dan juga salam penutup. Oke, excellent. Sekarang kita ke kelas 5. Oke, ke kakak kelas 5. Kakak kelas 5 silahkan dibacakan dari kop surat sampai dengan nama pengirim. Ya, sudah benar. Ya, semuanya sudah terisi dengan tepat, di mana isi suratnya mengundang dan juga salam penutupnya, ya, kalimat penutupnya dan juga salam penutupnya. Oke, sudah tepat, ya. Alhamdulillah, LKPD kalian sudah selesai hari ini. Boleh dikumpulkan ke Bu Rizka kembali, ya, untuk diberikan nilainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita buat kesimpulan untuk hari ini. Bu Rizka mulai dari kakak kelas 4 dulu deh, ya. Sekarang kakak kelas 4 dulu. Dalam surat pribadi, tadi bagian-bagiannya ada apa saja sih dalam surat pribadi? Yap, ada tempat, ya, ada tanggal, bulan, tahun, kemudian alamat surat, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, ada isi surat, ada kalimat penutup, salam penutup, ada nama pengirim. Betul sekali. Sekarang kakak kelas 5 untuk surat undangan resmi. Nih yang beda banget dari surat pribadi ya. Apa saja bagian-bagiannya? Ada kepala surat ya, kop surat atau kepala surat, kemudian ada tanggal ya, ada nomor surat, ada alamat suratnya, ada salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kemudian kalimat penutup, salam penutup, dan juga nama pengirim. Oke, sampai sini sudah jelas semua ya tentang surat undangan resmi untuk kakak kelas 5 dan juga surat pribadi untuk kakak kelas 4. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Ibu akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dari Bu Rizka ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.